Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat BKK, jumpa lagi di Lesehan bareng BKK. Nah, Sobat BKK, hari ini tuh adalah hari yang sangat spesial karena kita kedatangan bintang tamu nih Bun. Siapa? Yang sangat luar biasa nih. Wow. Ya, beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Oku Timur, yaitu Bapak Wakimin SPD MM. Wow. Pak, selamat pagi. Selamat juga, pagi. Ibu. Pak, ya, Bu. Nanti Pak kita akan sedikit tanya-tanya ya Pak ya mengenai tentang kehidupan lah mungkin ya. Boleh Pak ya? Boleh. Ya, ini kita dalam suasana puasa ya teman-teman. Nah, kebetulan ya Bun, udah siap nih Bun? Insya Allah siap. Oke, ya. Ya kalau sudah siap ya teman-teman, boleh teman-teman disimak ya. Pertanyaan apa aja sih yang kira-kira akan kita sampaikan kepada Bapak Wakimin SPD ya. Oke, yang pertama nih Pak, mungkin di luar jabatan nih Pak ya, sebagai Kepala Dinas, kegiatan sosial dalam masyarakat sebagai apa ini Bapak? Oh ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau kegiatan sosialnya ya kita ada kegiatan kepramukaan, itu kan di luar kedinasan. Nah, jadi kemudian kegiatan-kegiatan keolahragaan yang bisa kita jalankan. Oh, seperti itu. Wow, masalah itu dari Bapaknya. Kalau Ibu sendiri apa Bu? Kegiatan di rumah, kesibukannya mungkin Ibu? Ya, kegiatan di rumah ya, sebenarnya mengurus di rumah. Oh, mengurus di Ya, rumah aja. Rumah tangga Iya. ya. Rumah tangga. Allah. Ternyata Bapak juga nih di kepramukaan dan juga olahraga ya Pak ya? Ya. Oh, Masya Allah Bun. Bunda mau tanya boleh? Ada lagi pertanyaan selanjutnya itu sebelum menjabat sebagai kepala dinas, apa saja pengalaman kerja yang pernah dijalani Pak? Oh ya, terima kasih. Iya. Kalau seperti itu berarti saya harus rentet untuk menyampaikannya. Oh, Ya. Saya dari sekolah SD Tepung Sari, SMP kemudian di Pembina, kemudian SGU, terus kemudian PGSMTP. Setelah itu baru saya pulang ke sini. Sebelumnya saya ngajar di Palembang, di SMA YWKA sama di Muhammadiyah, kemudian saya pulang ke sini. Tahun 88 itu saya ngajar di SMP Karangbinangun, SMP Negeri 1, kemudian MAN Gumawang, kemudian PGRI Gumawang, PGRI Karangbinangun. Setelah itu di tahun 89 ada CPNS, kemudian saya daftar lulus, kemudian saya mengajar di SMP Negeri Karangbinangun, kemudian di MAN itu saya berhenti tahun 93, kemudian saya ke SEMEA PGRI dari tahun 89 sampai dengan 2004 di SMP Karangbinangun. Di SEMEA itu dari 94 sampai 2004. Kemudian saya ditarik menjadi kepala seksi Kasih Pemuda Olahraga Dinas Pendidikan sampai tahun 2007. 2008 saya jadi kepala bidang pendidikan luar biasa dan olahraga sampai tahun 2010 sampai 2015 itu sebagai kepala kantor pemuda olahraga. 2015 Juni sampai dengan Oktober itu kepala dinas pendidikan. Setelah itu ke asisten 4 bidang kesejahteraan, kemudian dipindahkan lagi ke Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata Seni Budaya, kemudian 1 tahun budayanya balik ke Dinas Pendidikan, terus kemudian saya dipindahkan di asisten 3 bidang administrasi umum, kemudian sampai di 2019 kemudian 2019 sampai hari ini sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten. Luar biasa Pak Ustadz ya. Sangat
banyak sekali ya, Banyak Bun. sekali ya. Pengalamannya sangat luar biasa. Pak, puasa nggak nih, Pak? Alhamdulillah hari ini puasa. Alhamdulillah, ya puasa. Wow, mantap sekali ya, teman-teman. Ibu juga puasa, Bu? Puasa. Bu? Oke, wah. Alhamdulillah. Oh ya nih Pak, pertanyaannya nih Pak. Pas selama Bapak tadi kan dari awal cerita sampai terakhir menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Timur ya Pak ya. Itu ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan nih yang kira-kira bisa Bapak bagikan ke pemirsa yang ada di rumah nih Pak? Terima kasih. Semua berkesan, hanya beda-beda. Kalau untuk menjadi pendidik itu ada kebahagiaan tersendiri dalam keseharian. Ada cerita-cerita yang naik turun. Iya. Kadang marah, kadang tertawa, kadang bermain, kadang serius. Nah, maka ketika kita mendidik itu, kita banyak berhadapan dengan berbagai macam tingkah laku anak. Nah, itulah kebahagiaan. Kemudian kita bahagia ketika melihat anak-anak kita ini ada yang mendapatkan prestasi. Ada anak yang dapat kita arahkan dengan sesuai dengan harapan. Itu. Kemudian di dalam bekerja, ya itu awal-awalnya karena kita dari orang-orang fungsional kemudian menjadi struktural itu beda. Kemudian ya pekerjaan, kalau pekerjaan ada yang bisa ditunda, ada tidak. Kalau mengajar kan, mendidik kan tidak. Mesti kita harus bertatap muka dengan anak. Kemudian kalau di struktural ini kan pengadministrasiannya yang bisa ditunda. Memang ya beda-beda. Kemudian yang dihadapi juga beda-beda. Kan gitu. Tapi ketika kita menjalankannya itu dengan ya apa ya santai tapi apa ya ikhlas ya tentunya punya cara tersendiri yang nggak ada mudah-mudahan tidak ada yang apa ya yang susah gitu. Benar-benar. Santai, ikhlas, satu lagi Pak. Disiplin. Ya. Dan yang terakhir ada doa istri yang menyertai. Betul. Masya Allah. Luar biasa, Benar ya, sekali ya. Wow, teman-teman, itulah salah satu tips ya, pengalaman yang paling berkesan dari Bapak Wagi ini. Bunda, mungkin ada yang ingin tanyakan, Bun? Ada pertanyaan selanjutnya, Bapak. Selain menjadi kepala dinas, apakah ada profesi lain yang ingin Bapak tekuni? Untuk saat ini saya tidak bisa bekerja itu dengan dua sisi. Ya, maka kalau mungkin dulu saya sebagai guru, ada waktu tersisa banyak. Saya bisa lakukan kegiatan-kegiatan di luar dari proses itu. Dan kemudian kalau untuk di saat ini, ya masih fokus dulu ke pekerjaan. Nah, jadi itu. Jadi nggak ada yang ini, yang tentunya yang masih berhubungan dengan kegiatan kedinasan. Dan alhamdulillah untuk pramuka sudah selesai masa periodenya, sudah 2 tahun 2 kali periode, maka sudah selesai dan kemarin ada kepengurusan yang baru. Mudah-mudahan itu juga akan menjadi lebih baik. Benar-benar. Untuk Ibu sendiri di rumah ada nggak kegiatan yang mungkin Ibu tekuni sendiri gitu atau Ibu buka usaha seperti itu? Kalau di rumah nggak ada kegiatan. Fokus cucu Cucu. ya. Fokus Cucunya berapa? Fokus ngurusi rumah sama ngurusi suami. Wah, Masya Allah, benar-benar ya. Wow, Masya Allah. Cucunya ada 3 ya Bu ya? Oh, ada 3 teman-teman ya. Mau tanya ke Ibu dulu nih Bu ya. Bagaimana nih pendapat Ibu tentang peran Bapak nih sebagai kepala keluarga nih ya, dan juga sebagai kakek dari cucu-cucunya nih? Ya, kan bapak ya sebagai kakek itu ya tanggung jawab. Pasti itu kan, tanggung jawab. Alhamdulillah. Yang sering dilakukan Bapak nih ketika bermain sama cucunya nih, apa yang sering dilakukan? Apa ngajakin olahraga karena kan Bapak tadi suka olahraga gitu, apa malah pramuka udah diajarin nih, apa nih Bu kira-kira yang sering dilakukan? Ya Bapak kalau nih? di rumah ngajak bermain sama cucu-cucunya, kadang ngasih kegiatan ngasih makan ikan. Oh, gitu. Terus di luar main ya apa aja, bersepeda, Oh, main Masya Allah. bola. Ternyata
Bapak nih Luar sosok biasa ya. sebagai suami yang penyayang dan juga kakek yang sangat luar biasa ya Bun ya. Waduh, mantap sekali nih teman-teman ya. Karena kan Di mungkin daerah digital ini. banyak nih Pak, kadang-kadang kita biar diem main HP atau seperti apa itu Ya. kan. Nah, itu kira-kira parentingnya bagaimana sih Pak? Jadi gini, karena saya itu ada di rumah itu Sabtu Minggu ya, ya maka untuk cucung-cucung itu ya saya hanya memberikan pengertian main HP itu ada waktunya dan tentunya apa ya mainan-mainan anak yang mesti harus dibuka kan gitu kan. Iya, iya, iya. Ya, jadi seperti itu. Maka ya saya menganjurkan kepada ibunya untuk diawasi. Karena semua itu juga penting, tapi kalau salah ya jadi masalah Iya, kan iya, gitu. benar-benar. Kalau untuk cucu nih, yang paling pertama itu umur berapa? Yang paling terakhir nih umur berapa nih Pak? Oh, yang cucu yang pertama itu sekarang ini Umur kelas 9 tahun. 9 Oh, tahun, 9 tahun 9 berarti tahun, kelas kelas tiga. 3. Kelas 3. Kemudian yang kecil ini ya 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Sekolah ya. Yang kedua? Masih Yang kedua bayi. itu Ya. 6 tahun ya. 6 tahun. 5 ya, 5 tahun, 5 sama tahun. 3 tahun. 5 tahun Ya, sama 3 tahun. kecil itu 4 tahun. 4 tahun, 5 tahun sama 9 tahun 9 ya Pak ya. tahun. Nah ketika awal-awal dulu nih Pak, kan mungkin kan kita perlu untuk melatih motorik ya, baik motorik kasar maupun motorik halus itu yang Bapak lakukan ke cucunya tuh gimana tuh Pak? Atau Ibu deh? Kalau untuk itu ya paling anak-anak itu kalau yang pertama dulu kan belum begitu banyak main Tapi ya. digital ya. Yang sekarang ini ya itu yang ngarahkan ibunya Oh, untuk yang kecil itu. Kalau saya ya main-main biasa seperti orang desa saja lah kan gitu. mungkin ada Ibu, ada itunya pengalaman Ibu ketika dulu bermain sama cucunya melatih motorik kasar atau motorik halusnya itu bagaimana Bu? Mana ya? Ya belajar dengan anak-anak ya. Perhatian dari main-mainnya itu, yang ini nggak boleh, yang ini harus boleh. Nah, Ya, seperti main biasa lah anak-anak di desa di itu. desa. Kebetulan ya teman-teman di tempat kita itu ada juga media untuk melatih anak belajar motorik kasar dan juga motorik halus. Ini adalah beberapa contoh teman-teman yang ada di Albibi Shop Baju Kekinian. Ini adalah media untuk melatih anak kita belajar motorik kasar dan juga motorik halus. Nah, ini ada satu contoh. Nah, jadi ini seperti boneka tangan ya. Nah, ini boneka tangan dan juga sudah dilengkapi dengan cerita-ceritanya yang ada di dalam ini. Jadi anak kita bisa secara langsung, secara visual maupun secara audio visual itu bisa melihat ya apa yang ada dalam cerita ini. Seperti ini contohnya teman-teman ya. Nah, ini bisa kalian dapatkan di toko kita di Albibi Shop Baju Kekinian. Baik Pak, ini pertanyaan terakhir mungkin ya Pak. Mungkin pesan yang ingin disampaikan nih kepada pemirsa yang ada di rumah nih dari Pak Wakimi sendiri ya, atau juga boleh nanti menyampaikan nih kira-kira apa nih Pak? Terima kasih di dalam kesempatan ini saya berharap kepada masyarakat mari kita sama-sama jaga anak-anak kita karena anak-anak kita ini aset kita yang sangat berharga. Maka kita jangan abaikan anak-anak kita ketika kita anak-anak itu berada di luar. Mungkin ada jadwal saat sekolah kita percayakan kepada Bapak Ibu guru, kemudian saat di luar dia bermain harus kita pantau dan dengan siapa, kemana, kemudian juga tentunya harapan kita anak-anak kita tidak salah pergaulan, kemudian juga kalau malam saat ini sedang melaksanakan ibadah puasa, ya bagus untuk ketika anak-anak kita itu pamit ke masjid, tapi kita juga mesti harus kontrol anak-anak kita di masjid itu apakah betul-betul di masjid, kemudian dia bermain apa ataupun sedang belajar apa, sehingga ini kita tidak percaya saja bahwa anak kita keluar dari rumah sesuai dengan apa yang dia sampaikan, tetapi kita tetap memberikan kepercayaan kepada anak agar anak juga punya rasa tanggung jawab, tapi kita sebagai orang tua juga untuk kontrol. Kemudian
Terima kasih saya berada di sini, walaupun ini tadi mendadak, saya bingung, tetapi di sini bisa belanja, tapi bisa juga memberikan motivasi dan Motivasi, pembelajaran. Masya Allah. Sekali lagi terima kasih. Ya. Bapak. Nah, untuk teman-teman yang outfitnya mau sama seperti Bapak kita Pak Wakimin dan Ya, juga dan Ibu, Ibu juga. ini sudah ready di mana, Bun? Di BKK. Iya, Oke. benar sekali di PKK ya guys ya. Wow, Masya Allah. Oke, see you next time. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel kita. Dan see you next time. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.